Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Serawung DPRD DIY. Program ini merupakan kerjasama DPRD DIY dengan Kedaulatan Rakyat. Kali ini kita akan mengangkat topik keterbukaan pemerintah terhadap persoalan kebencanaan maupun kemiskinan. Nah, untuk topik ini telah hadir anggota Komisi A DPRD DIY, yaitu Sigit Nursam. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono, Ya, sehat? sehat Pak Sigit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang nih bisa hadir nih. Alhamdulillah. Ini saya ini terus terang baru pertama ketemu Pak Sigit ya. Oh, oke. Karena juga saya baru aja di DPRD DIY gitu. Oh, Sebelumnya 2 periode ya, di DPRD Bantul. Nah, Bantul saya ya. yakin waktu itu juga Pak Jono kan nggak sampai di Bantul gitu. Wah, Sudah ada timnya gitu. padahal saya tinggalnya di Bantul, Oh, Pak. ngerti Pak Jono. Wah, Ya, ini di Bantul. seharusnya kita udah ketemu sebelumnya ya. Berarti dulu wakil kita di warga Bantul ya, Iya, di DPRD Bantul dulu ya Pak Pak ya. DPRD Ya, Bantul. ya. Dari fraksi PKS ya Pak Saya ya. dari fraksi PKS. Oh, berarti perjalanan karirnya ini ya, berarti perjuangan luar biasa dari kabupaten, dari Iya. kabupaten kemudian ke Naik ke provinsi provinsi. ya. Kenapa naik? Karena dari Bantul ke utara itu kan jalurnya agak merambat naik ya Pak itu Pak. Ya, ya, ya. Semakin ke utara lagi semakin naik Langsung gitu naik ya. ya. Naik. Wah, itu Kalau dari DPRD Sleman ke DPRD DIY itu nggak naik tapi turun Pak. turun. Turun. Ya sebenarnya saya nggak melihat sebagai karir sih. Ini sebagai Ya, kiprah saja. Jadi kiprah ya. kita mengalir gitu. Kalau seumpama karir kan memang harus terencana gitu. Kalau kiprah ya kita biarkan mengalir, mencoba untuk berbuat kebaikan seoptimal mungkin, Ya, menjalankan ya. peran sebaik mungkin. Terus kemudian ya kita biarkan setelah itu takdir membawa kita. Ya, alhamdulillah sekarang diamanahi untuk maju di DPRD DIY dan kemarin dari Dapil Bantul Barat dan kemarin terpilih dan saat ini di Komisi A Komisi DPRD ADPD. DIY. Salam kenal Pak Jono. Malam juga kenapa? Kalau ke KR sudah pernah atau mungkin? Saya sudah pernah berkali-kali ke KR karena dulu Oh, kebetulan tulisan pertama saya yang dimuat di media, dimuatnya di KR, Pak. Sungguh-sungguh oh, terjadi. wah, Itu real itu. Dulu waktu saya mahasiswa, itu saya menuliskan sungguh-sungguh sudah terjadi. terjadi. Oh. Dan waktu itu saya sampai keliling ke banyak daerah untuk mengetahui ada patung polisi yang bertuliskan Wibowo. Nah, Wibawa gitu. Jadi saya waktu itu keliling ke daerah setiap kali ketemu dengan patung polisi. Nah, itu mesti saya ngecek dan kemudian oh ini nih apa namanya tulisannya Wibawa. Saya tuliskan di sungguh-sungguh terjadi jadi tentang oh, patung polisi di mana itu ternyata ada namanya Wibowo dan lain oh sebagainya. ya, Itu ya. tulisan pertama saya yang dimuat di media Berarti itu di sudah KR. berkali-kali berarti kalau ada tulisan pertama itu Pak. Itu tulisan pertama waktu itu terus kebetulan dulu juga waktu mahasiswa itu kita aktif di beberapa organisasi Dikasih, oh ya, kemahasiswaan ya. dan kita juga beberapa kali audiensi dengan redaksi dari Kedaulatan Oh, Rakyat ya, ya, ya. terhadap beberapa isu. Dulu kami ingat salah satunya itu tentang pendidikan gratis. Hmm, Kami ingat salah satunya itu tentang bagaimana pelibatan masyarakat. Pada waktu itu kita juga banyak menyoroti isu tentang tingginya angka kemiskinan gitu. ya, Nah, ya. di daerah istimewa Yogyakarta dan kebetulan kali ini saya ketemu dengan Pak Jono Itu itu sebagai bagian dari dari pemerintahan pemerintah daerah istimewa yang dulu Yogyakarta. dikritisi gitu ya. Ya, sampai dengan sekarang tetap Masih gitu harus ya. kita berikan masukan. Masukan ya. Karena memang apa ya konsepnya kalau seumpama pemerintah itu terbuka melibatkan masyarakat di dalam proses pembangunan, ini impact dalam pembangunannya pun itu akan jauh lebih optimal. Optimal ya. Lebih banyak sumber daya yang teraktivasi, lebih banyak sudut pandang yang memberikan masukan. Saya kira juga hasil yang akan diterima oleh masyarakat itu juga nanti akan semakin bagus itu. Sehingga tren saat ini kan kita mengenal pendekatan pentahelik ya. Entah ya. Oh, Pentahelik. Jadi pemerintah daerah itu nggak sendiri. hmm. Dia bersama dengan dunia usaha, dia bersama dengan organisasi kemasyarakatan, dia bersama dengan dunia akademik, dan dia juga bersama dengan rekan-rekan di media. Nah, itu mencoba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Nah, itu cukup relate dengan Ya, tema tema kita gitu. yang nanti akan kita diskusikan. Nah, ini kan saya jadi ingat ya, kalau soal bencana ini kan kita Betul, bahas juga soal kebencanaan ya, Pak. betul. Nah, itu kan Pak Sigit ini kan asalnya dari Bantul. Tentu kan
akrab sekali nih, karena kan pusat gempa di Bantul kemarin Betul, 2006 ya. 2006. Nah, Ya. Mei ini kan harusnya bulan-bulan ulang tahun ya. Ah, ya, 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 ya. Daerah Istimewa Yogyakarta itu memang memang terletak di daerah yang sudah memiliki banyak Banyak. kerawanan ya. Ada banyak resiko-resiko bencana. Akan tapi adanya resiko dengan rentan itu kan dua hal yang berbeda. Kalau kita tinggal di atas daerah yang punya resiko kebencanaan tinggi, akan tapi kita memiliki kesiapan di dalam menghadapi resiko tersebut, kerentanannya kan bisa kita kurangi. Bantul sendiri, tempat saya tinggal, itu juga dulu sempat menggegerkan dunia kebencanaan di tingkat internasional karena pada waktu itu muncul gempa yang cukup besar di tahun 2006 dan pada waktu itu juga itu Indonesia sendiri itu belum terlalu banyak memiliki pengalaman pelibatan masyarakat di ya. dalam penanganan bencana. Setelah 2 tahun sebelumnya di Aceh, nah, terus kemudian waktu itu ada tsunami besar. Kita mulai belajar untuk melibatkan elemen-elemen masyarakat di dalam penanganan bencana. Di Bantul pada waktu itu juga alhamdulillah keran untuk membuka partisipasi masyarakat itu cukup tinggi gitu, cukup besar. Sehingga pada waktu itu bisa kita katakan bencananya tinggi, korbannya banyak, akan tapi penanganannya sangat cepat dibandingkan dengan bencana-bencana yang ada sebelumnya. Saya waktu itu juga jadi relawan, kebetulan kita masuk di tim data dan informasi. Belum populer pada waktu itu penggunaan data dan informasi dalam penanganan bencana, tapi waktu itu kita masuk, terus kemudian kita masuk bersama dengan organisasi kemahasiswaan, kita data nih daerah mana yang cukup banyak korbannya, bentuk kerusakannya apa saja. Nah, sehingga dengan adanya data tersebut, pemerintah menjadi lebih mudah di dalam mengorkestrasi semua aktor untuk membantu sesuai dengan tingkat kerusakan yang dimiliki gitu kan. Kadang-kadang kayak gini Pak Jono, bencana itu kan yang mau ngasih bantuan itu banyak, akan tetapi karena mereka tidak mengetahui peta daerah yang sangat membutuhkan kebutuhannya apa, nah itu kadang-kadang cuma di drop di daerah yang mampu mereka lihat saja gitu. Nah, berarti tidak tepat sasaran kalau gitu ya. Tidak tepat sasaran, bisa jadi tepat sasaran tapi ada daerah lain yang sangat membutuhkan tapi belum tersentuh. Nah, pada waktu itu dengan adanya data, kita kan lebih punya helikopter view. Nah, ini daerah ini rusak nih, Babang Lipuro gitu misalkan. Babang Lipuro tingkat kerusakannya seperti ini. Sedangkan daerah Pajangan itu tingkat kerusakannya seperti ini gitu. Sehingga mungkin ketika difokuskan di Babang Lipuro itu lebih lebih tepat. Akan tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa titik di daerah Pajangan itu yang juga terkena bencana dan membutuhkan support juga. Nah, tim data dan informasi itu berperan di sana. Nah, saya jadi ingat ini Pak. Gimana Pak? Dulu itu kan sering kadang-kadang keluhan itu terkait dengan penumpukan bantuan di posko. Betul. Sementara di tempat lain itu ada yang kekurangan. Betul. Nah, kita kan dulu kan sering terjun di lapangan ketika waktu masih pos itu kebetulan KR juga punya pos bantuan dulu. Akhirnya kita media itu nyisir-nyisir yang curhatan-curhatan itu. Nah, ada apa? Jadi persoalan data gitu. Persoalan data. Dan ini sebenarnya tren penanganan bencana di tingkat internasional. Kita belajar untuk penanganan bencana khususnya gempa itu kan ada di Jepang ya. Kalau kita bicara Jepang, dia sudah menangani urusan bencana khususnya gempa bumi itu udah jauh sebelum kita mulai aware terhadap adanya kerentanan tersebut. Padahal kan Indonesia itu berada di daerah yang rentan kan karena ada jalur gunung berapi dan lain sebagainya, di lempeng bumi dan semacamnya. Akan tapi Jepang sudah lebih dulu aware. Nah, kita belajar dari Jepang. Ternyata hasil riset mereka itu ketika bencana terjadi, itu penanganan di dalam golden time di fase-fase awal penanganan bencana yang itu akhirnya akan berdampak pada pengurangan korban jiwa. Ini ternyata partisipasi masyarakat itu menduduki peringkat tertinggi yang paling signifikan di dalam proses penanganan bencana tersebut. Ya, mulai dari menyelamatkan diri sendiri, mulai dari menyelamatkan keluarga, kemudian menyelamatkan tetangga. Nah, ini kan golden time yang bisa menjangkau kan di situ. Sedangkan pemerintah ketika terjadi bencana,
itu dia harus melihat helikopter view dulu, terus kemudian menerjunkan relawan-relawannya yang juga ada keterbatasan, itu di area-area yang dianggap membutuhkan. Nah, sedangkan tadi partisipasi masyarakat itu akan mengurangi resiko bencana itu sendiri, mengurangi kerentanan terhadap resiko bencana tadi. Sehingga 2006 pada waktu terjadi gempa bumi, kita belajar, setelah itu belajar dari Jepang, penanganan bencana itu perlu sejak awal melibatkan masyarakat. Makin masyarakat terlatih, maka makin korban jiwa akan semakin minim. Makin masyarakat aware terhadap risiko bencana, mereka juga akan bersiap. Nah, makin masyarakat itu mengetahui bagaimana mekanisme untuk menyelesaikan persoalan-persoalan akibat kebencanaan, nah ini juga pemerintah akan jauh lebih ringan untuk melakukan program-program antisipasi kebencanaan. Dari situ akhirnya mulai tumbuh, dan DIY saya kira sangat luar biasa ya dengan adanya forum pengurangan risiko bencana. Nah, ini partisipasi aktif, jadi bencana itu diatasi bukan setelah terjadi, tapi sejak sebelum terjadi kita membaca resikonya, melakukan edukasi kepada masyarakat, membangun jejaring relawan yang masif. Dan FPRB di DIY ini saya mengapresiasi sekali gitu. Tim Jawil Jundil Pak itu. Setiap kali ada bencana-bencana gitu, kita jadi sudah mengetahui. FPR apa tadi? FPRB. Itu semacam organisasi masyarakat apa? Betul. Memang dibentuk, difasilitasi oleh BPBD. Ini melibatkan elemen-elemen masyarakat lokal, dan saat ini untuk daerah istimewa Yogyakarta sendiri itu sudah ada sampai di tingkatan kalurahan-kalurahan. Terus kemudian sampai di kalurahan sudah terbentuk dan mereka ada tim untuk masing-masing pedukuhan. Sehingga ketika kemarin COVID misalkan, itu kan salah satu bencana juga. Salah satu bencana COVID itu bencana kesehatan, dan kita mengalami tekanan yang luar biasa berat pada waktu itu untuk COVID itu sendiri. Nah, ini penanganannya relatif lebih cepat karena infrastruktur di masyarakat itu sudah relatif terbentuk. Jadi misalkan ada satu desa gitu, dia butuh melakukan isolasi mandiri terhadap warganya kayak gitu, karena strukturnya sudah ada gitu, masyarakat itu sudah aware terhadap bencana, tim Jawil Jundilnya ini sudah ada kayak gitu. Nah, itu akhirnya relatif lebih cepat tertangani. Nah, tadi Pak, tadi kan partisipasi masyarakat, pemerintah. Nah, itu masyarakat tentu punya kepekaan yang tinggi juga. Mungkin masyarakat pengen berbuat sesuatu, tentu bagaimana bisa mendapatkan akses untuk bisa mereka berbuat. Nah, ini gimana ini supaya mereka juga tahu apa yang diperbuat, tapi salah satunya tadi mana yang harus dibantu nih? Betul. Kalau untuk penanganan bencana sendiri itu sekarang kan secara struktural sudah ada FPRB. Nah, jadi semua organisasi-organisasi, semua elemen-elemen masyarakat yang memiliki concern terhadap isu kebencanaan, nah ini sudah bisa tergabung menghubungi FPRB di masing-masing kelurahan. Relawan-relawan juga di situ. Jadi FPRB itu kan sebenarnya organisasi yang didesain untuk cair, Pak. Desain untuk cair. Semua masyarakat yang ingin terlibat bisa terlibat di dalam organisasi FPRB tadi. Dan saya lihat ini memang sangat sesuai sekali dengan kultur ya ada di DIY, gotong royong, saiyek saeko kapti. Ini kan kultur kearifan lokal yang ada di DIY gitu. Ingin semangat ingin membantu gitu. Nah, ini yang modal sosial ini yang perlu untuk kita optimalkan. Jadi nanti kalau semua penanganan bencana di tingkat masyarakat ini bisa dikoordinir, bisa diorkestrasi melalui FPRB. FPRB itu tergabung koordinatif dengan BPBD, dan akhirnya dengan demikian ini saya kira penanganannya akan jauh lebih cepat dan tepat. Nah, di luar itu beberapa lembaga-lembaga itu juga sekarang kan sudah mulai diedukasi bahwa mereka itu juga perlu aware terhadap kebencanaan, terutama lembaga-lembaga yang memiliki massa cukup banyak, misalkan naik sekolah-sekolah. Nah, sekolah-sekolah itu kan berapa persen sendiri warga di DIY itu yang sekarang statusnya sebagai siswa, kan kayak gitu kan. Sedangkan dalam satu hari itu rata-rata 5 sampai dengan 8 jam itu mereka berada di sekolah.
Makanya sekarang yang sedang digalakkan oleh pemerintah itu adanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Aman Bencana. bencana. Ya. Mulai dari mendesain infrastruktur yang tangguh terhadap bencana. Karena dulu kan Pak, waktu gempa terjadi, itu kerusakan terbesar itu kan juga diakibatkan infrastruktur yang tidak siap menghadapi Ya. gempa ya. Tentang pondasinya, terus kemudian tentang bagaimana ukurannya, ukuran ya ini kan padahal kalau kita melihat tradisi DIY sendiri, Jogja sendiri, jauh-jauh sebelumnya misalkan dengan bangunan joglo, bangunan limasan. Ini kan sebenarnya bangunan yang relatif tahan gempa. Karena strukturnya itu saling mengunci antara satu dengan yang lain dan karena menggunakan bahan baku kayu, nah ini relatif lebih elastis gitu. Ini kayak konsep rumah di Jepang kan juga rumahnya bisa bergoyang kan Pak Iya, Edwan. elastis. Bisa bergoyang elastis. Nah di IY sendiri seperti itu punya kearifan lokal. Tapi sering dengan berjalannya waktu banyak sekali itu tidak lagi diadopsi di pembangunan-pembangunan yang ada di DIY. Nah ini kayunya lebih mahal. Kayunya juga lebih mahal, lebih sulit untuk didapatkan. Nah sekolah sendiri kan akhirnya sekarang kita dorong nih sekolah. Sekolah secara infrastruktur itu harus didata. Secara infrastruktur harus didata. Bagaimana kondisi saat ini dan ketika simulasi bencana itu dilakukan, itu bagaimana penanganannya. Nah ini kan sekarang perlu nih mulai kita siapkan. Mengingat masyarakat DIY itu banyak sekali yang berstatus sebagai siswa. Terus kemudian banyak waktu juga yang mereka habiskan di dalam sekolah. Nah ini kita desain. Organisasi-organisasi masyarakat ini juga kita libatkan. Nah itu Pak, saya lihat ada 8.000 satuan pendidikan di sekolahnya. Betul. Terus apakah semuanya sudah aman gitu? Kita ini harapan atau kenyataan. SPAB tadi loh. Satuan pendidikan aman bencana itu apakah sudah sesuai gitu? Ya, kalau harapan sih harapannya aman semua ya Pak. Tapi kalau kenyataan ini belum terjangkau semuanya. Belum terjangkau secara formal ya. Jadi kalau SPAB itu kan formal. Mereka menyusun dokumen-dokumen yang dari dokumen tersebut itu kita bisa mendapati dan juga menghitung kira-kira resiko bencana apa saja yang ada di sekolah tadi. Sehingga kita bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang tepat. Kira-kira di dalam sekolah tersebut itu yang dibutuhkan itu apa? Saya ambil contoh. Sekolah di kawasan perkotaan, Pak. Itu ternyata beberapa itu sekarang sudah sangat rawan terhadap bahaya kebakaran. Misalkan ya kebakaran. Nah, kalau kebakaran ini pengurangan resikonya, ini kan juga berbeda dengan gempa. Kalau kebakaran berarti di situ sekolah tadi sudah harus tersedia APAR, alat pemadam api ringan kayak gitu, untuk mengurangi resiko secara cepat kayak gitu. Terus kemudian jalur evakuasinya juga tentunya berbeda dibandingkan dengan gempa. Terus kemudian secara K3 mungkin ada audit terhadap kelistrikan dan lain sebagainya. Nah ini kan juga perlu dilakukan. Sedangkan daerah yang lain misalkan kayak di Delingo, itu sekolah Delingo di Bantul ya, itu sekolah-sekolah yang ada di sana, ini banyak yang berada di resiko bencana longsor misalkan. Nah ini kan tentunya berbeda nih, penanganannya berbeda. Mungkin kalau di Delingo untuk resiko bencana kebakaran masih relatif minim ya. Meskipun beberapa waktu belakangan ini kebakarannya kok semakin luas juga. Di Pajangan kayak gitu misalkan itu ada pabrik kebakaran dan sebagainya. Nah tapi untuk resiko bencana di sekolah-sekolah di Delingo mungkin lebih condong pada tanah longsor. Nah tentunya kan penanganannya berbeda, penanganan resikonya berbeda. Nah ini kita dokumen-dokumen tadi dilengkapi, terus kemudian diintegrasikan di dalam satu sistem informasi. Nah ini yang sedang kita dorong, apalagi mumpung ini masih fresh gitu. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kan sudah tergabung di dalam OGP lokal, Open Government Participation untuk yang partnership untuk level pemerintah lokal. Total ada sekitar 150-an kabupaten kota provinsi seluruh dunia itu yang tergabung di dalam OGP lokal tadi, Open Government Partnership, yang mana di dalam komitmen-komitmen OGP lokal tadi itu salah satunya adalah tentang bagaimana mendorong partisipasi dan meningkatkan akses
terhadap informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, semakin data-data tentang resiko bencana tadi itu bisa diintegrasikan, terus kemudian bisa diakses oleh masyarakat semakin luas. Nah, ini tentunya masyarakat akan relatif lebih siap untuk menangani bencana itu sendiri. Nah, ini kan mumpung masih fresh deh. 1 pekan yang lalu itu juga diselenggarakan Open Government Week di Jakarta gitu, mengundang dari pemerintah daerah, mengundang dari CSO, LSM, ya. mengundang dari teman-teman media, mengundang dari pemerintah pusat juga gitu. Nah, mendiskusikan tentang konsep Open Government ini, Open Government Partnership. Nah, untuk DIY sendiri saya kira menjadi menarik gitu, karena di satu sisi DIY sudah tercantum sebagai salah satu OGP lokal, dan di sisi yang lain itu ada resiko bencana yang ada di DIY tadi itu yang harapannya dengan semakin mudah akses informasi dan semakin tingginya tingkat partisipasi, resiko tadi bisa ditekan dan kerentanan bisa dikurangi. Oke, berarti sangat penting sekali keterbukaan informasi publik terhadap pemerintahan gitu. Siap. Nah, tadi bicara soal gempa. Betul. Sebetulnya ada faktor lain yang menjadi selalu tercantum di data statistik BPS, itu adalah tingkat kemiskinan. Betul. Nah, ini kan tentunya tadi dengan harapan semakin terbuka ada informasi yang masuk dalam penanganan. Nah, ini gimana soal persoalan kemiskinan? Persoalan kemiskinan ini selalu menjadi highlight ya kalau di Ya, Jogja gitu. ya. Karena kan Jogja ini DIY ini pandang secara statistik di tingkat nasional. Ini ada beberapa indeks yang dijadikan sebagai catatan. Ya. Yang pertama itu adanya tentang angka ketimpangan melalui indeks Gini. Ya. Itu juga DIY ini selalu berada di peringkat pertama di Indonesia. Terus kemudian berikutnya tentang angka kemiskinan. Ya. Ini juga DIY ini sampai dengan saat ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Artinya di bawah itu di atas rata-rata nasional untuk tingkat kemiskinan. Masih cukup tinggi gitu. Meskipun laju pengurangan angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta ini juga cukup signifikan dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Nah, DIY sendiri kalau seumpama kita bicara tentang kemiskinan, ya semuanya pasti akan dimulai dari data. Dengan minimnya resource yang dimiliki oleh pemerintah, bukan minim ya, tapi terbatasnya resource yang dimiliki oleh pemerintah, dengan tingginya angka kemiskinan yang perlu untuk dikurangi, ini kan kita perlu menyusun program-program yang lebih tepat sasaran. Sebenarnya masyarakat DIY itu dikatakan miskin kenapa sih? Sesuai dengan indikator-indikator yang ada di BPS. Area-areanya di mana sih? Terus kelompok masyarakat yang rawan miskin itu apa saja sih? Nah, sehingga kita bisa membuat program-program untuk penguatan di tengah masyarakat. Sehingga data ini menjadi sangat penting. Nah, saya melihat untuk urusan data ini sendiri, kalau kita mengandalkan data yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat, nah ini sepertinya ada banyak sekali program-program potensi-potensi lokal yang tidak bisa dilibatkan di situ. Ya menjadi wajar karena pemerintah pusat itu kan mendata kemiskinan dari Sabang sampai dengan Merauke dengan semua kearifan lokal masing-masing kayak gitu kan. Jadi bisa jadi kalau seumpama menggunakan standar nasional, ada beberapa daerah yang ditengarai miskin hanya karena jarang makan ayam. Padahal setiap hari mereka makannya lobster kayak gitu. Saya ketemu dengan Kabupaten Kepulauan Morotai gitu misalkan, itu standar orang kaya di sana makannya ayam, Pak. Karena ayam harus dipelihara. Standar orang miskin di sana makannya lobster, Pak. Karena lobster tinggal nangkap saja, nggak usah repot-repot pelihara gitu. Nah, ini kan artinya BPS itu sebagai satu lembaga yang membaca data secara nasional, ini mereka perlu untuk membuat pendataan tersebut itu bisa diterima dari Sabang sampai Merauke. Nah, tentunya karena data tersebut itu dari Sabang sampai Merauke, melihat keberagaman yang dimiliki oleh masing-masing daerah, pendataan di level lokal dengan kearifan lokalnya ini juga menjadi penting. Masyarakat DIY ini misalkan ya, saya ambil contoh salah satunya. Kalau diukur tingkat kemiskinan hanya dari konsumsi, masyarakat DIY itu relatif ngirit-ngirit, Pak. Apalagi ketika ditanya oleh BPS dalam survei-surveinya, biasanya wong Jogja itu kan rada glebuk-glebuk tuh, Pak. Ditanya, kapan terakhir makan ayam gitu.
kapan terakhir mau wong nggih nek mamane diuncali kalih tanggane nggih alhamdulillah nek mboten ya disyukuri kan ngoten niku. Orang karakter Merendahkan diri. merendahkan hati ya lebih tepatnya napa ya gelembuk niku. Gelembung ya. Gelembuk. Kalau lokal ya kan kita mengenal istilah gelembuk. Ditanya kayak gitu. Nah, terus kemudian banyak tapi kalau secara aset itu beberapa daerah-daerah yang dianggap menjadi kantong kemiskinan di DIY, masyarakat itu memiliki akses aset yang bisa dioptimalkan, pemanfaatan lahan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini dengan adanya pendataan secara lokal, ini saya harapkan kan semua potensi tadi bisa kita aktivasi. Apa dalam sistem BPS kan bisa diintegrasikan pendataan lokal itu Betul. dengan itu mas saya kayaknya Betul. punya standar hampir sama gitu. Nah ini kan BPS, saya kebetulan juga dulu secara akademik itu kita belajar statistik waktu saya satu kan di matematika statistik. Kalau seumpama statistik itu kan semakin kita membaca data yang variannya lebar, nah ini akan semakin sulit kita untuk membuat program spesifik kan kayak gitu ya. Nah kalau di DIY sendiri saya kira ini perlu untuk selalu apalagi kalau BPS kan dia melihat secara makro. Ya. Nah sekarang sih pemerintah pusat sedang melakukan integrasi data, salah satunya dengan DTSEN ya, kalau dulu DTKS gitu. Nah ini masuk ke mikro gitu. Nah kita harapkan dengan adanya data lokal yang nanti juga akan terintegrasi dengan data nasional, ini proses-proses pembangunan di DIY akan jauh lebih tepat sasaran. Unik apa sebuah pertanyaan atau apa ya? Dari tadi soal data kemiskinan rata-rata di atas nasional ya. Betul. Rata-rata nasional. Terus indeks kebahagiaan itu kan terjadi berbanding terbalik, miskin tapi bahagia. Nah, itu satu. Yang kedua, kalaupun itu bahagia karena memang dia memang tidak memandang soal harta, ini ya. Tapi indeks pembangunan manusianya itu tertinggi. Betul. Padahal untuk membangun SDM manusia juga butuh dana kan gitu. Betul. Nah, itu harusnya menjadi koreksi ya menurut saya. Ya, Pak ya. Koreksi untuk spesifik di Jogja ini. Tingkat kemiskinannya tinggi tetapi indeks pembangunan manusia tinggi. Masa pembangunan manusia tidak pakai uang? Iya. Nah, tentu pakai sumber daya uang juga kan untuk membangun kan. IPM atau indeks pembangunan manusia itu kan dia terdiri dari 3 aspek. Ya. Aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan aspek kesehatan. Nah, DIY sendiri sekarang sudah tidak lagi menjadi daerah dengan IPM tertinggi di Indonesia. Jakarta itu menduduki IPM tertinggi. Kebetulan kemarin kita juga baru menyelesaikan tugas di Pansus LKPJ gitu, sehingga laporan keterangan pertanggungjawaban, sehingga beberapa data tadi kan kita update Pak. Nah, IPM tadi untuk DIY pendidikan, karena memang aksesibilitas pendidikan di DIY relatif bagus ya. Semua daerah, semua kelurahan itu memiliki pendidikan di tingkat dasar. Nah, sehingga akses terhadap pendidikan dasar, pendidikan menengah ini relatif mampu untuk diakses seluruh warga DIY. Kalau kita bicara tentang harapan lama sekolah, kita bicara tentang angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar di dunia pendidikan, nah ini DIY bagus itu. Nah ini infrastruktur yang sudah dibangun sejak lama dan ini perlu untuk kita pertahankan. Terus kemudian juga kita tingkatkan, bukan hanya aksesibilitas tapi kualitasnya juga perlu kita naikkan gitu. Jadi anggaran-anggaran untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh elemen masyarakat itu perlu menjadi perhatian. Di sisi yang lain, IPM itu terdiri dibangun juga dari tingkat kesehatan. Nah, kesehatan di DIY ini kan kita relatif dalam tanda kutip diuntungkan dengan modal sosial yang juga ada. Kader-kader kesehatan di DIY ini luar biasa, Pak. Kalau kita bicara pahlawan tanpa tanda jasa, itu ya kader-kader posyandu itu layak kita masukkan di dalam pahlawan tanpa tanda jasa. Pemerintah pusat bicara tentang stunting misalkan, di DIY langsung bisa masif. Kenapa? Kader posyandu ada di seluruh pedukuhan di DIY. Tidak hanya pedukuhan, RT gitu kan. Di seluruh RT. Jadi di tingkat pedukuhan, masing-masing pedukuhan itu ada di RT, lebih bawah lagi ada di tingkat dasawisma. Nah, ini kan luar biasa. Meskipun daya dukungnya belum optimal. Ini yang perlu kita dorong gitu. Saya ketemu dengan kader-kader posyandu itu ya mereka pahlawan tanpa tanda jasa betul gitu. Ada pemberian makanan untuk peningkatan gizi di masyarakat gitu.
itu yang urunan bantingan itu juga dari kader-kader kesehatan itu sendiri menggalang masyarakat. Jadi untuk kesehatan ini relatif bagus, tapi ada aspek ketiga, yaitu aspek ekonomi. Nah, ini yang membuat IPM kita saat ini berada di bawah Jakarta. Oh. Jadi akses pendidikan di Jakarta juga udah bagus, kesehatan juga bagus dengan semua daya dukungnya, tapi urusan ekonomi itu mereka juga relatif bagus gitu dibandingkan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Ini menjadi tantangan, Pak Jono. Jadi kalau supaya kita mau bertahan di IPM yang tinggi, ini suka nggak suka, mau tidak mau, selain meningkatkan urusan pendidikan dan kesehatan, kita juga perlu untuk mulai aware terhadap bagaimana akselerasi tingkat perekonomian warga masyarakat. Pertumbuhan ekonomi inklusif ini menjadi salah satu yang perlu didorong. Dan ada satu fakta menarik yang ini perlu saya sampaikan. Indeks kebahagiaan di DIY tertinggi iya, tapi di dalam pengukuran kedua itu tahun berapa aja saya lupa, 2021 kalau tidak salah terakhir rangka pengukuran, ini ternyata ada grafik yang menurun trennya dibandingkan dengan pengukuran sebelumnya. Jadi kalau semua kita bicara santai aja, misalkan nggak apa-apa, yang penting bahagia. Sebentar, angka kebahagiaan DIY ini juga sekarang dalam grafik menurun kayak gitu. Dan ini perlu kita cermati. Fakta berikutnya adalah bicara tentang kesehatan mental di daerah istimewa Yogyakarta gitu, tentang mental health. DIY ini rata-rata gangguan jiwanya itu hampir 2 kali lipat nasional. Jadi ini juga jangan-jangan waktu disurvei bahagia itu sebenarnya dia sedang memendam masalah di dalam dirinya gitu. Nah, karena ini juga angka kayak gitu. Ini juga angka dan data yang perlu kita jadikan sebagai koreksi evaluasi bagi proses pembangunan yang ada saat ini. Ya. Berarti di atas data-data yang membahagiakan tadi, tapi ada secuil mungkin menjadi potensi yang mengurangi prestasi lah gitu ya. Betul. Ya. Ini kalau bisa kalau kita bicara tentang pembangunan itu kan pertumbuhan ini menjadi satu hal yang pasti harus itu kita lakukan. Nah, itu pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah juga mestinya penting kalau dibandingkan dengan Jakarta aja. Ya, kalau bagi kita pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah itu penting kedua setelah pertambahan pendapatan masyarakat. Nah, tapi pendapatan pemerintah daerah ini penting karena proses redistribusi yang kita lakukan ini juga sangat membutuhkan pendapatan asli daerah. Saya ambil contoh misalkan kita bicara tentang sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini kan bukan hanya bicara tentang retribusi yang masuk, Pak, tapi putaran uang yang ada di masyarakat. Nah, dengan adanya pertumbuhan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta, ini kita harapkan masyarakat juga ikut bertumbuh secara ekonomi kan seperti itu. Nah, sedangkan untuk penumbuhan sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta itu kita perlu memberikan beberapa program-program yang di sana ini bisa menjadi pemicu. Misalkan tentang promosi wisata, misalkan tentang peningkatan kapasitas SDM pariwisata, misalkan tentang pengembangan fasilitas umum di destinasi-destinasi wisata. Nah, kalau itu dilakukan oleh pemerintah daerah, berarti kan itu menggunakan dana publik. Yang dana publik tadi berarti membutuhkan adanya peningkatan PAD. Nah, ini yang penting gitu. Ya, kita harapkan dengan adanya peningkatan PAD didistribusikan secara tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi nanti akan berlipat ganda. Nah, sehingga nanti ujungnya adalah penerimaan asli daerah juga akan semakin bertambah lagi. Juga ekonomi masyarakatnya juga. Betul. Ya. Terima kasih banyak sekali. Siap. Pak Sigit Nursam. Wah, luar biasa nih. Bincang-bincang kita menarik sekali. Malah dimensinya banyak yang kita bahas nih. Selain ada soal kebencanaan, ada soal kebencanaan gempa bumi, ada juga yang tadi ekonomi, kesejahteraan dan juga kemiskinan jadi lebar, dan pariwisata juga. Terima kasih Pak Sigit. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak Sigit Nursam. Tadi rencananya terkait dengan transparansi atau keterbukaan informasi publik terhadap pemerintahan daerah, khususnya dalam penanganan kebencanaan maupun kemiskinan. Ternyata setelah kita bincang-bincang, topik-topik lain juga ikut terbahas dan luar biasa tadi. Ide-idenya, masukan dari Pak Sigit terhadap
pemerintah daerah, semoga ditangkap oleh pemerintah daerah, kemudian bisa melakukan sebuah terobosan bersama legislatif. Pak Sigit bisa memberikan closing statement Udah dari closing aja Pak ini Pak. Wah, Ah. baru seru-seru aja ini. Tapi kalau kalau diteruskan nanti sampai siang ya. ya. Monggo Pak. Ya, jadi peningkatan partisipasi masyarakat ini menjadi satu hal yang sangat penting ya, karena pemerintah nggak bisa bekerja sendiri di dalam penanganan bencana, dalam pengurangan angka kemiskinan. Nah, ini partisipasi masyarakat itu sangat kita butuhkan. Dan untuk mendorong adanya partisipasi masyarakat, tentunya perlu langkah aktif juga dari pemerintah untuk mulai melibatkan, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan sampai dengan evaluasi pembangunan. Nah, itu di situ masyarakat mulai kita libatkan. Karena daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki modal sosial yang luar biasa. Budaya gotong royong di daerah istimewa Yogyakarta itu sangat kuat, dan dengan pelibatan masyarakat di semua proses pembangunan, saya kira ini akan menjadi salah satu diferensiasi dari daerah istimewa Yogyakarta dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, dan akan menciptakan keunggulan bagi daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Nah, berkaitan dengan open government partnership, pelibatan masyarakat tadi, partisipasi masyarakat, dan juga keterbukaan informasi, ini menjadi dua hal yang sangat terkait gitu. Dan demikian kita harapkan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat nantinya juga akan menjadi lebih optimal. Terima kasih. Terima kasih banyak waktunya. Pak Sigit. Siap. Sampai jumpa nanti dalam program berikutnya. Siap, insya Allah. Dan kalau saya mungkin main-main ke Komisi A, wah enak nih ada teman bincang-bincang lagi nih. Iya Pak, kontak-kontak aja, kontak-kontak aja Pak. Siap. Oke. Nanti kita Sampai temenin jumpa lagi, ngopi-ngopi Pak. bersama. Siap. Demikian pemirsa, bincang-bincang kita dengan Pak Sigit Nursam, anggota Komisi A DPRD DIY. Sampai jumpa dalam program Serawung DPRD berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.